Matthew Desmond adalah seorang profesor sosiologi di Princeton University, salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat. Dia juga peneliti utama di Eviction Lab, sebuah lab riset yang melacak data penggusuran di seluruh Amerika. Selama puluhan tahun kerja di lapangan, Prof. Desmond nemu satu hal yang aneh. Amerika itu adalah salah satu negara terkaya di dunia. Tapi di negara yang sama, 38 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu artinya, ada salah satu dari 8 anak Amerika yang hidup dalam kesulitan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Kita sering dengar jawaban yang gampang. Orang miskin itu malas, nggak mau kerja keras, salah ngatur duit. Tapi Desmond nemuin sesuatu yang bakal bikin siapapun nggak nyaman. Gimana kalau orang miskin tetap miskin justru karena ada orang lain yang diam-diam untung dari kemiskinan mereka? Buat nyari jawabannya, Prof. Desmond nggak cuma duduk baca data. Dia pindah dan tinggal langsung di tengah orang-orang miskin di Milwaukee selama beberapa tahun. Dari situ dia sadar satu hal. Kemiskinan itu bukan kondisi keuangan doang. Kemiskinan adalah sebuah hubungan. Ada yang miskin karena ada yang untung. Semua temuan dari keresahannya ini terus dia tuangin dalam sebuah buku yang berjudul Poverty by America. Buku ini bukan tipikal buku yang bahas kemiskinan, tapi cari aman. Prof. Desmond berani nunjukin siapa yang untung dari kemiskinan itu, serta solusi supaya masalahnya bisa beres. Mulai dari upah pekerja yang sebenarnya nggak layak, sewa rumah yang sengaja dimahalin buat orang miskin, sampai bantuan sosial yang ternyata lebih banyak ngalir ke orang kaya. Selamat datang di layar kertas dan video ini akan membongkar gimana sebuah sistem ekonomi diam-diam manfaatin orang miskin demi keuntungan orang kaya. Dari buku Poverty by America, karya Matthew Desmond. Bab 1. Kemiskinan bukan soal uang. Apa yang kebayang di kepalamu kalau dengar kata miskin? Mungkin dompet kosong, rekening yang angkanya kecil, atau orang yang kurang uang buat beli kebutuhan sehari-hari. Selama puluhan tahun, kita semua mikirnya gitu. Miskin itu cuma soal angka di kantong. Prof. Desmond juga awalnya mikir gitu. Tapi setelah dia tinggal bertahun-tahun di tengah orang-orang paling miskin di Amerika, dia sadar definisi itu terlalu sempit. Kemiskinan itu bukan kondisi pasif kayak cuaca yang kebetulan jelek. Kemiskinan adalah sebuah hubungan. Ada yang di bawah karena ada yang nginjak dari atas. Jadi orang miskin di Amerika itu artinya ngalamin banyak hal buruk sekaligus. Sebagai pekerja, upahnya kena tekan. Sebagai penyewa, dia bayar sewa yang dimahalin. Sebagai peminjam, dia kejebak bunga yang nyekik. Biasanya, tiap negara punya caranya masing-masing buat ngukur angka kemiskinan. Umumnya, ada garis batas yang jadi penanda. Celakanya, cara Amerika ngukur kemiskinan ternyata udah ketinggalan zaman banget. Pegawai Social Security bernama Molly Oceansky bikin rumus garis kemiskinan resmi di tahun 1960-an. Logikanya simple. Dia hitung biaya makan paling minim, terus dia kaliin 3. Asumsinya, keluarga ngabisin sepertiga penghasilan buat makanan. Masalahnya, pemerintah masih pakai rumus itu sampai sekarang. Padahal harga rumah, biaya kesehatan, sama tagihan listrik udah meledak. Rumus ini juga nggak ngitung orang-orang yang ada di penjara, rumah sakit jiwa, atau penampungan tunawisma. Jadi, jutaan orang paling miskin malah nggak kehitung sama sekali di statistik resmi. Selain berbagai kondisi merugikan tadi, orang miskin punya beban yang lebih parah lagi. Hidup dalam kekurangan terus-terusan itu ternyata nguras tenaga otak. Di sini Desmond ngutip 2 peneliti Sandel Mulainathan dan Eldar Shafir. Mereka nemuin kalau stres karena mikirin uang yang nggak cukup itu ngurangin kapasitas berpikir seseorang. Efeknya lebih parah daripada begadang semalaman. Jadi, orang miskin malah punya lebih sedikit energi mental buat ngambil keputusan jangka panjang. Biar kamu dapat gambaran yang lebih jelas, mari kenalan sama Crystal Mayberry, perempuan dari Milwaukee yang hidupnya nunjukin gimana masalah itu numpuk tanpa ampun. Crystal lahir prematur tahun 1990. Waktu itu, seorang perampok nikam 11 kali ibunya yang lagi hamil. Masa kecilnya penuh kekerasan dan orang tuanya kecanduan narkoba.
Umur 5 tahun, Dinas Perlindungan Anak ngangkat dia secara paksa. Habis itu, dia pindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lain. Totalnya 25 tempat. Nggak pernah lebih dari 8 bulan di satu tempat. Pas remaja, dokter bilang dia mengidap penyakit mental bipolar dan PTSD. Begitu keluar dari sistem asuh, dia cuma dapat tunjangan negara sekitar $9.000 setahun. Tapi sebuah catatan kasus dari perkelahian bikin dia nggak boleh masuk rumah subsidi. Akhirnya, dia ngontrak apartemen jelek yang biaya sewanya itu habisin 73% dari tunjangannya. Pas dia telat bayar sewa, dia kena gusur. Dia terus numpang di penampungan dan tidur di stasiun kereta bawah tanah. Pas tunjangannya kena stop, dia terpaksa jual diri buat bertahan. Hidup Kristal nunjukin satu hal. Kemiskinan itu bukan sekedar kurang uang. Ini adalah kombinasi rumit antara luka fisik, trauma, dan kesulitan mencari tempat tinggal. Ditambah lagi, lembaga yang harusnya jadi penolong malah ninggalin dia. Jadi, sebelum nyalahin orang miskin karena salah ngambil keputusan, kita harus paham dulu kondisi mereka. Tentu susah buat ngambil keputusan jernih kalau otak kamu lagi sibuk mikirin gimana caranya makan besok. Pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan kenapa mereka miskin, tapi siapa yang untung dari kemiskinan mereka. Dan jawaban pertamanya ada di tempat kerja. Bab 2. Upah pekerja. Bayangin kamu kerja keras tiap hari. Produktivitas kamu naik tiap tahun. Tapi gaji kamu malah jalan di tempat. Di saat yang bersamaan harga naik terus. Jadinya makin lama makin susah buat beli barang kebutuhan. Pernah ngerasa gitu? Banyak orang ngira upah yang mandek itu kayak cuaca. Sesuatu yang terjadi sendiri karena globalisasi atau karena mesin gantiin manusia. Prof. Desmond bilang itu salah. Upah yang mandek ini bukan kecelakaan alam. Perusahaan sengaja nekan upah selama 50 tahun terakhir ini. Dan negara ikut mendukung. Gini cara kerjanya. Di pertengahan abad ke-20, sekitar 1 dari 3 pekerja Amerika ikut serikat buruh. Serikat ini yang nawar barang-barang biar gaji karyawan naik dan gaji bos nggak keterlaluan. Tapi serikat buruh punya kelemahan sejarah. Mereka dulu sering nyingkirin perempuan dan laki-laki kulit hitam. Jadi kekuatan politiknya melemah. Titik baliknya ada di tahun 1981. Presiden Ronald Reagan mecat 13.000 pengatur lalu lintas udara yang lagi mogok kerja. Sekali gebrak. Ini adalah sinyal jelas ke semua perusahaan. Kalian boleh ngelawan serikat buruh dan gak bakal ada hukumannya. Sekarang, cuma sekitar 10% pekerja Amerika yang ikut serikat. Gaji laki-laki tanpa gelar kuliah malah lebih rendah daripada 50 tahun yang lalu. Itu sudah termasuk hitungan inflasi. Sejak 1979, upah real cuma naik 0,3% per tahun. Hampir nggak gerak. Selama puluhan tahun, orang pakai satu teori buat nolak naikin upah minimum. Teori dari ekonom bernama George Stigler. Di tahun 1946, dia nulis kalau naikin upah minimum pasti berakibat ke naiknya angka pengangguran. Alasannya, bos bakal mecat pekerja karena bayaran yang makin mahal. Semua orang nerima teori ini mentah-mentah. Nggak ada yang pernah ngebuktiin. Sampai akhirnya, ada riset yang mematahkan teori Stigler tadi. Dua ekonom David Card dan Alan Kruger ngebandingin restoran cepat saji di 2 negara bagian. New Jersey naikin upah minimum, sedangkan Pennsylvania di sebelahnya nggak naikin. Hasilnya, tingkat pekerjaan di 2 tempat itu nggak ada bedanya. Naikin upah nggak bikin bos mecat orang. Contoh lainnya yang lebih kuat lagi, di tahun 2019, kota Emeryville di California naikin upah minimum jadi $16 per jam. Ada pekerja bernama Julio Pace. Tadinya, dia kerja 80 jam per minggu di 2 tempat. Setelah upahnya naik, dia bisa ngurangin jam kerjanya. Akhirnya, dia mulai bisa nabung dan kesehatannya pun membaik. Bahkan datanya nunjukin sesuatu yang menarik. Pas pekerja miskin dapat kenaikan gaji, angka penelantaran anak turun, konsumsi alkohol di bawah umur turun, angka perokok juga turun. Jadi, bukan orang harus benerin kelakuannya dulu baru boleh keluar dari kemiskinan. Tapi justru rasa aman secara ekonomi lah yang bikin orang ngambil keputusan lebih baik.
Terus gimana caranya perusahaan neken upah tanpa kelihatan jahat? Mereka mutusin hubungan kerja langsung. Lewat sistem subkontrak, tenaga kerja sementara, ataupun tenaga kerja lepas. Intinya, perusahaan mau jaga jumlah karyawan tetap seminimal mungkin. Apple contohnya. Mereka ngandelin sekitar 750.000 pekerja subkontrak di seluruh dunia. Tapi karyawan tetap langsungnya cuma 63.000. Dengan model ini, perusahaan induk lepas tangan dari urusan tunjangan dan jaminan kerja. Pekerja sementara sekarang nggak cuma ada di pabrik. Mereka udah masuk rumah sakit, kampus, sampai perusahaan asuransi. Sekitar 36% tenaga kerja Amerika sekarang kerja sebagai pekerja lepasan. Mereka nanggung semua risiko sendiri. Dan karena upah dari kerjaan jelek ini nggak cukup buat hidup, pemerintah terpaksa turun tangan kasih bantuan pangan dan kesehatan. Ironisnya, ini artinya pajak rakyat yang jadi modal buat nutupin kekurangan gaji. Sementara itu, pemegang saham perusahaan kantongin untungnya lewat biaya operasional yang rendah dan saham yang naik. Bantuan sosial pun berubah jadi subsidi diam-diam buat perusahaan. Prof. Desmond mau warga Amerika mulai sadar tentang fakta ini. Tiap ada yang bilang kerjaan lepas itu wajar, jangan asal setuju. Ingat, kalau kondisi itu adalah hasil pilihan, bukan hukum alam. Kalau punya pilihan, dukung perusahaan yang menggaji pekerjanya dengan layak. Soalnya, harga murah yang banyak orang Amerika nikmatin sebenarnya dibayar sama mereka yang gajinya ditekan. Tapi, upah yang kena tekan baru setengah cerita. Di sisi lain, orang miskin justru harus bayar lebih mahal. Bab 3. Orang miskin terpaksa bayar lebih banyak. Ada hal yang kedengarannya nggak masuk akal. Orang yang paling sedikit uangnya seringkali malah bayar paling mahal buat barang dan jasa yang sama. Kok bisa? Jawabannya adalah karena mereka nggak punya pilihan. Prof. Desmond bilang orang miskin nggak cuma kena keras sebagai pekerja, tapi juga sebagai konsumen dan peminjam. Dan ini paling kelihatan di pasar sewa rumah. Selama 20 tahun terakhir, harga sewa naik lebih dari 2 kali lipat. Jauh ngelewatin kenaikan penghasilan penyewa. Tapi yang bikin kaget adalah temuan Desmond soal keuntungan pemilik kontrakan. Setelah dipotong biaya operasional, properti di lingkungan miskin justru ngasih untung lebih besar daripada di lingkungan kaya. Untungnya adalah sekitar $100 per unit per bulan di daerah miskin, dibanding cuma $50 per unit di daerah kaya. Kenapa pemilik kontrakan bisa naikin harga setinggi itu? Karena keluarga miskin nggak bisa pindah kemana-mana. Catatan kredit jelek, riwayat penggusuran, atau diskriminasi rasial bikin pilihan mereka mentok. Mereka terpaksa harus terima harga yang kurang ideal. Yang lebih nyesek lagi, harga sewa seringkali lebih mahal daripada cicilan rumah. Contohnya adalah Lakia HB. Dia nyewa rumah 4 kamar di Cleveland seharga $950 sebulan. Padahal kalau dia bisa nyicil rumah yang sama persis, dia cuma bayar $577 sebulannya. Tapi, bank nolak ngasih kredit buat rumah murah, karena pinjaman kecil kurang menguntungkan. Jadi, orang miskin terkunci di lingkaran nyewa terus selamanya. Sektor perbankan Amerika punya muka dua. Buat nasabah kaya, ada rekening tanpa biaya, bunga simpanan, dan kredit gampang. Tapi buat orang miskin, bank malah sering nutup pintu. Mereka nggak mau buka cabang di lingkungan miskin. Terus, dari nasabah miskin yang tersisa, bank malah meras lewat biaya. Di tahun 2019, bank-bank terbesar di Amerika ngumpulin $11,68 miliar cuma dari biaya denda yang muncul pas saldo nasabah minus. Dan 84% dari biaya itu, yang bayar adalah 9% nasabah terbawah. Jadi, orang yang paling sedikit uangnya, paling banyak yang kena denda. Karena seringkali kena tolak sama bank, jutaan orang Amerika terpaksa lari ke pasar keuangan bayangan. Opsi pertama adalah tempat pencairan cek. Tempat kayak gini biasa narik biaya sampai 10% dari nilai cek. Di tahun 2020, total keuntungan tempat pencairan cek mencapai $1,6 miliar. Terus, untuk yang nggak punya akses kredit, mereka lari ke pinjaman gajian. Pinjaman model ini paling untung pas peminjam yang udah kepepet terpaksa ngutang buat nutupin utang sebelumnya.
Jebakan utang ini kejadian di 80% kasus yang ada. Buat kita di Indonesia, ini nggak asing. Mirip jebakan pinjol dengan bunga yang numpuk. Di mana orang minjem buat nutup utang lama, terus utangnya malah makin gede. Pola dasarnya sama, yang paling butuh uang cepat, terpaksa bayar paling mahal. Sampai sini kita udah lihat dua cara sistem memeras orang miskin, lewat upah dan lewat harga. Tapi gimana dengan bantuan sosial yang katanya buat tolong mereka? Nah, di sini ternyata ada realita yang mengenaskan. Bab 4. Bansos malah buat orang kaya. Kamu pasti sering dengar kalimat ini, bantuan sosial bikin orang males. Kalau dapat bantuan, mereka jadi nggak mau kerja. Keyakinan ini udah mengakar banget. Bahkan dari tahun 1704, seorang penulis bernama Daniel Defoe udah bilang kalau amal cuma bikin orang malas. Tapi, pandemi COVID ngebuktiin sebaliknya. Waktu itu, pemerintah Amerika ngucurin bantuan besar-besaran. Mereka nambah tunjangan pengangguran. Hasilnya kemudian adalah angka kemiskinan anak turun lebih dari setengah dan pengangguran tetap rendah. Ternyata, orang jadi nggak males. Buktinya makin kuat di tahun 2021. 25 negara bagian buru-buru nyetop bantuan darurat. Alasannya sih biar orang balik kerja. Hasilnya, angka tenaga kerja nggak naik. Yang kejadian malah ekonomi lokal lesu. Soalnya, orang jadi nggak punya uang buat belanja. Prof. Desmond bilang masalah sebenarnya bukan orang kebanyakan ngandelin bantuan. Masalahnya itu kebalik. Ratusan miliar dolar bantuan yang udah pemerintah siapin malah nggak keambil. Cuma 25% keluarga yang berhak yang akhirnya ngambil bantuan tunai. Masalah ini kejadian karena ada yang Desmond sebut pajak waktu. Formulirnya ribet, antriannya panjang, dan pemerintah sengaja bikin prosesnya nyusahin biar orang nyerah duluan sebelum dapat haknya. Pemerintah ngawasin bantuan buat orang miskin dengan ketat. Tapi diam-diam, pemerintah juga ngajalanin program kesejahteraan yang sangat menguntungkan buat orang kaya. Desmond nyebutnya negara kesejahteraan yang nggak terlihat. Bentuknya adalah potongan pajak, pengurangan pajak buat KPR, sama tabungan pendidikan bebas pajak. Total semua keringanan pajak ini makan 1,8 triliun dolar setahunnya. Tapi orang ngebungkusnya dengan kalimat, ini kan duit mereka sendiri. Jadi nggak ada yang ngatain orang-orang kaya pemalas. Contoh paling jelas ada di urusan rumah. Di tahun 2020, pemerintah ngeluarin 193 miliar dolar buat subsidi pajak pemilik rumah. Yang ngambil sebagian besar subsidi ini, keluarga kulit putih berpenghasilan tinggi. Sementara bantuan rumah langsung buat orang miskin cuma 50-53 miliar dolar. Jadi, negara ngabisin hampir 4 kali lipat lebih banyak buat subsidi orang yang rumahnya udah nyaman dibanding nolong orang-orang yang rumahnya lagi terancam kena gusur. Tapi nggak cuma sampai situ. Ada lagi hal yang lebih licik. Di tahun 1996, Presiden Bill Clinton ngerombak sistem bantuan. Dia kasih negara bagian kebebasan buat ngatur dana bantuan. Akibatnya, negara bagian sering makai dana itu buat hal lain. Di tahun 2020, dari tiap $1 anggaran bantuan, keluarga miskin cuma nerima 22 sen sebagai bantuan tunai langsung. Sisanya yang 78 sen, mereka alihin buat tujuan yang nggak jelas kayak mempromosikan program pernikahan. Di Mississippi, dana bantuan orang miskin malah mengalir ke acara motivasi dan gulat. Yang ngejalanin acara itu, tokoh terkenal yang kaya raya. Di South Carolina, cuma 19% dana yang sampai ke keluarga yang membutuhkan. Sisanya habis buat biaya administrasi. Jadi, kejadian di lapangan kebalik dari yang orang kira. Yang paling malas ngambil hak bantuan justru orang miskin. Soalnya pemerintah sengaja bikin sistemnya jadi ribet. Sementara yang paling banyak nikmatin bantuan negara justru orang kaya. Bentuknya ya lewat keringanan pajak. Di sini, Prof. Desmond bongkar kebobrokan sistem pemerintah serta salah paham masyarakat. Dia mau bilang kalau kalimat orang miskin hidup dari bantuan itu nggak sepenuhnya tepat. Karena sebenarnya bukan mereka yang paling banyak dapat keuntungannya. Tapi orang kaya nggak cuma nimbun uang. Mereka juga nimbun sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kesempatan. Bab 5. Orang kaya borong kesempatan.
Coba perhatiin orang-orang yang paling kaya di sekitarmu. Mereka jarang pakai fasilitas umum. Satu persatu mereka tinggalin, mulai dari sekolah negeri, taman kota, transportasi umum, sampai rumah sakit umum. Mereka beli versi pribadinya. Sekolah swasta elit, rumahan berpagar, mobil pribadi, sampai klub eksklusif. Seorang ekonom bernama John Kenneth Galbraith ngasih nama buat fenomena ini. Kemewahan pribadi di tengah kemelaratan publik. Begitu orang kaya dan berkuasa keluar dari ruang publik, mereka kehilangan minat buat ngerawatnya. Akibatnya, mereka rame-rame nuntut pemotongan pajak. Sektor publik pun kelaparan dana. Selama 50 tahun, penghasilan pribadi di Amerika naik 317%, tapi penerimaan negara cuma naik 252%. Belanja pemerintah juga anjlok, dari 22% PDB di tahun 1955 jadi 17,6% di tahun 2021. Hasilnya adalah ruang publik yang rusak. Guru sekolah negeri terpaksa beli alat tulis pakai uang sendiri. Sementara itu, keluarga kaya hidup mewah di dunia privat mereka. Orang kaya jaga pemisah ini pakai tembok. Dulu, pengadilan ngarang pemisahan rasial secara terang-terangan. Begitu ini kejadian, komunitas kaya cepat-cepat bikin tembok baru. Kali ini, temboknya ekonomi, lewat aturan tata kota. Mereka bikin zona yang cuma boleh diisi rumah tapak besar. Mereka juga ngelarang pembangunan rumah susun atau apartemen murah. Dengan maksa ukuran tanah gede dan ngebolehin rumah satu keluarga, harga properti jadi mahal banget. Otomatis, keluarga berpenghasilan rendah nggak akan pernah bisa masuk ke lingkungan yang penuh kesempatan itu. Yang menarik, orang dari semua sisi politik ngelakuin ini. Banyak orang kaya yang ngakunya pro keadilan dan pro pembauran. Tapi pas ada rencana bangun rumah murah di dekat rumah mereka rame-rame nolak. Alasannya buat jaga harga properti. Sekalian jaga akses ke sekolah negeri terbaik yang cuma ada di lingkungan mereka. Sejarawan Kevin Kruse nyimpulin satu hal. Setelah pemisah rasial hilang, yang terjadi bukan pembauran, tapi pembagian baru. Orang ninggalin dunia publik buat kaum minoritas miskin. Lalu mereka bangun dunia privat buat orang kaya. Berbagi kesempatan pun jadi permainan yang hampir semua orang anggap permainan untung rugi. Seolah kalau orang miskin dapat lebih, orang kaya pasti kehilangan. Jadi, apa solusinya? Ini bagian yang gak nyaman. Desmond bilang, ngebongkar tembok ini butuh pengorbanan dari orang-orang yang hidupnya sudah nyaman. Tapi langkah konkretnya bisa sederhana. Dukung pembangunan rumah terjangkau di lingkungan kaya. Bukannya malah nolak. Soalnya, lingkungan yang campur justru bikin semua orang naik kelas. Kita udah lihat 4 cara sistem Amerika manfaatin orang miskin. Sekarang, pertanyaan pamungkasnya, kalau semua ini hasil pilihan, berarti ada pilihan supaya jadi lebih baik kan? Bab 6. Cara memberantas. Setelah membongkar semua, Prof. Desmond ngasih sesuatu yang jarang ada di buku tentang kemiskinan. Dia bukan cuma nulis soal keluhan, tapi ada solusi jelas. Dan kabar baiknya, uang buat ngeberantas kemiskinan itu sebenarnya ada. Desmond ngitung jumlah yang negara perlu buat ngangkat semua orang Amerika keluar dari garis kemiskinan itu sekitar 177 miliar dolar setahun. Sekilas sih kedengarannya gede banget, tapi angka itu bisa ketutup cuma dengan nagih pajak yang orang-orang paling kaya belum bayar. Nilainya sekitar 175 miliar dolar per tahunnya. Selanjutnya, Desmond ngajuin 3 hal besar. Pertama, soal pekerja. Serikat buruh harus lebih solid. Kalau sebelumnya serikat fokus cuma ke buruh yang ada dalam satu perusahaan, sekarang serikat harus menyatukan seluruh buruh dalam satu sektor. Kayak gerakan Fight for 15 di industri makanan cepat saji, menuntut upah seluruh sektor naik bareng. Jadi, nggak ada perusahaan yang bisa curang dengan nekan gaji lebih rendah dari pesaingnya. Kedua, soal rumah. Negara harus bangun lebih banyak rumah publik, kasih pinjaman langsung buat orang yang kena tolak bank, dan dukung koperasi penyewa. Contohnya seperti di Minneapolis. Para penyewa patungan beli sendiri gedung apartemen yang tadinya terbengkalai. Ketiga, soal bank. Pemerintah harus kasih batasan bunga pinjaman buat orang miskin biar nggak nyekik. Dan bank nggak boleh lagi diam-diam narik denda dari orang yang saldonya udah tipis. Intinya, tutup pintu jebakan utang sebelum orang kepancing masuk. Selain 3 yang utama tadi,
Prof. Desmond juga kasih pandangannya soal kesempatan. Amerika itu negara yang kaya raya, bukan negara yang kekurangan. Dan satu alat paling ampuh buat naik kelas adalah membentuk sekolah dan lingkungan campuran. Sekolah terbaik yang bisa semua orang akses, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga mereka. Ekonom Rucker Johnson nemuin kalau anak-anak yang sekolah di lingkungan campur ngalamin lonjakan prestasi dan ekonomi. Dan anak-anak kulit putih kaya di sekolah yang sama nggak ngalamin kerugian akademis sama sekali. Jadi ini adalah solusi win-win. Untuk membongkar tembok kemiskinan emang butuh pengorbanan dari yang di atas. Tapi itu adalah cara terbaik kalau memang negara serius mau menutup jurang kesenjangan sosial yang makin lama makin gila. Kemiskinan oleh Amerika. Seringkali kita mikirnya kemiskinan itu nasib. Sesuatu yang udah dari sananya, yang nggak bisa kita apa-apain. Orang miskin yang miskin karena kurang usaha, sedangkan orang kaya, kaya karena kerja keras. Tapi seperti yang Desmond tunjukin, kemiskinan bukan sebuah kebetulan. Ini hasil pilihan. Bahkan kejadian di negara sekaya Amerika Serikat. Mulai dari upah pekerja yang pelan-pelan kena tekan sampai kerja keras pun nggak cukup buat hidup layak. Terus, orang miskin yang malah kena paksa buat bayar lebih mahal. Bantuan sosial yang justru lebih banyak ngalir ke kantong orang kaya lewat keringanan pajak. Dan kesempatan terbaik kayak pendidikan yang orang miskin nggak bisa akses. 4 cara ini bikin yang di bawah susah banget buat naik. Sampai sini mungkin kamu mikir, ya itu kan Amerika. Tapi coba tengok sekeliling kita. Pola dasarnya nggak sepenuhnya asing. Di sini juga ada pekerja yang upahnya mentok di UMR, sementara harga kebutuhan terus naik. Ada ojol dan pekerja lepas yang nanggung resiko sendiri tanpa jaminan. Ada jebakan pinjol yang meras orang pas lagi kepepet. Dan kebanyakan sekolah atau akses pendidikan terbaik malah harganya nggak masuk akal. Amerika memang adalah negara maju dan super kaya yang milih nggak ngerawat warganya. Sedangkan Indonesia masuknya masih negara berkembang. Tapi pertanyaan intinya sama buat kedua negara. Bukan kenapa orang miskin males, tapi siapa yang untung kalau mereka tetap miskin? Sebelum kamu lanjut ke video lain, coba pikirin baik-baik pertanyaan ini. Dari semua kasus di Amerika tadi, mulai dari upah, sewa, bantuan, sama kesempatan, mana yang menurutmu paling kerasa di sini? Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.